kami mau buka ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita terima sukacita ya Tuhan. Oh
baru Tuhan. Dipenuhi anggur baru Tuhan. Amin. Karena dia ada di sini. Sebelum kita nyampe di sini, Tuhan yang udah ada di sini lebih dulu. Dia udah siapkan tempat ini. Dengan begitu indah. Hanya karena kasih-Nya. Hanya karena cintanya sama kita. Untuk selalu memberkati kita. Yesus, mari kita balas segala kebaikan Tuhan. Gak ada yang bisa kita balas, tapi kita bisa naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan dengan mulut lidah bibir kita dan dengan kesungguhan, dengan ketulusan hati kita. Haleluya.
Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Bapa. Kau berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Kau berkati juga anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pujian dan penyembahan ya Bapa. Biar Engkau mengurapi berkati segala apapun yang Dia kerjakan Tuhan. Biar tambah-tambah berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar firman akan disampaikan oleh Cici Pendeta Kris Budi, saya persilakan. Shalom, selamat pagi Om, Tante, Cici Koko, sehat semuanya? Iya, ada sukacita? Amin. Saya perlu memperkenalkan diri? Iya, oke. Tempat ini nggak asing sebenarnya buat saya. Saya sering datang ke ibadah gymnya, ke ibadah youth-nya hari Sabtu, tapi saya nggak pernah datang ke hari Minggunya. Kalau saya datang, biasanya saya temenin mami saya. Mungkin Om sama Tante tahu mami saya, Ibu Hana Budi. Tahu ya, saya anaknya yang paling kecil. Anaknya yang paling kecil, yang cewek satu-satunya. Jadi di keluarga yang cantik cuma saya. Tiada bandingannya, karena bukan apa-apa, nggak ada pilihan. Ya cuma satu doang. Jadi saya suka bilang gini sama mami saya, jangan gitu kalau ada apa-apa gitu. Jangan begitu, anak cewek cuma satu, disayang, cakep lagi, paling cakep lagi. Jadi mami saya bilang, iya benar gak ada pilihannya. Kalau ada pilihannya mungkin dia mau milih yang lain, cuma sayang tuh gak ada pilihannya. Pagi hari ini saya bersukacita banget, bersukacita sekali bisa ketemu dengan Om, Tante, Cici Koko semuanya. Pagi hari ini saya rindu untuk membawakan firman Tuhan, judulnya melindungi kerohanian garis keturunan kita. Melindungi kerohanian garis keturunan kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca firman Tuhan di kitab Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Lalu kita akan lanjut ke Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Oh, nama saya Grace Budi, cuma sering dipanggilnya Noni. Jadi kalau orang-orang lama kenalnya Noni. Ya, tapi Tante mau panggil apa aja nggak apa-apa. Asal tadi dibilang jangan panggil Ii, Bunda, jangan. Merinding saya kalau dipanggil Bunda, Bun boleh Bun. Kalau di toko-toko langsung saya alergi, aduh. Terus habis itu kalau yang paling parah lagi kadang-kadang karena rambut saya pendek ya, itu sering banget dipanggil Pak gitu. Padahal jelas-jelas saya pakai anting loh, masih dipanggil Pak gitu. Kalau saya digituin saya suka bilang ini Bapak, Ibu gitu. Jadi saya suka, aduh kebalik-balik tapi nggak apa-apa. Jadi mau dipanggil apa aja boleh ya Tante. Oke, Yosua 24 ayat yang ke-15. Setelah itu kita akan lari ke Yosua pasal yang Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Saya bacain dulu Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, satu ayat firman Tuhan yang sering kita baca dan kita renungkan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, ngomongin Allah lain, ada pilihannya. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Dikasih dua pilihan, tapi Yosua bilang begini, tetapi aku, Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-12 saya bacakan. Hakim-Hakim pasal yang kedua mulai ayat yang ke-6. Setelah Yosua melepas bangsa ini pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah Gunung Gaas. Setelah
seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah itu angkatan-angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang telah dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain yang di antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara, saya suatu saat ini punya waktu dulu saya punya teman orang Malaysia, saudara. Saya waktu itu pernah sekolah di sekolah teologi di Australia sama orang dari bangsa-bangsa lain gitu. Nah, suatu saat di tempat saya kuliah mau ada ceritanya tuh kayak pertukaran pelajar. Jadi pertukaran pelajar antara ya dari manapun, negara manapun untuk pergi ke Israel untuk belajar, ceritanya begitu. Nah, terus waktu itu saya yang orang Asia yang mau pergi, saya dengan teman saya, orang Malaysia. Cuma saya nggak pernah tahu, saudara, ternyata ini fun fact ya, atau kenyataannya, kebenarannya, di paspor orang Malaysia itu ditulis begini, tulisannya jelas, besar, tulisannya begini. You can enter, artinya gini, kamu boleh masuk ke semua negara, kecuali satu negara kamu nggak boleh masukin, yaitu Israel. Jelas, gede, you can enter all countries except Israel. Jadi kamu bisa masuk kemana aja kecuali Israel. Wih, saya kaget ya, kita nih dari negara yang muslimnya terbesar di seluruh dunia, kayaknya paspor kita nggak ada masalah kalau masuk ke Israel. Kecuali kita nggak boleh dicap, kita nggak boleh terima cap bangsa Israel, karena kalau enggak kita nggak bisa masuk ke 6 negara di dunia. Tapi intinya gini, di paspor kita nggak ada tulisan. Nggak ada tulisan bahwa kita tidak boleh ke negara Israel gitu kan. Terus akhirnya teman saya penasaran. Teman saya bilang gini, masa sih nggak bisa? Akhirnya kita berangkat nih 4 jam. Cari kedutaan besar Malaysia. Saya temenin dia. Kita berangkat 4 jam ke Canberra. Terus habis itu akhirnya kita nanya sama mereka, kita mau pertukaran pelajar loh. Masa nggak boleh? Ternyata benar, dia bilang, kan udah jelas di situ di paspor udah ditulis, nggak boleh masuk Israel. Jadi ya nggak boleh. Terus saya mikir begini, saya penasaran dan akhirnya saya cari tahu tentang kehidupan kekristenan orang Kristen di Malaysia. Lalu saya ambil kesimpulan begini, saudara. Aduh, kita nih tinggal di Indonesia itu jauh lebih enak daripada kekristenan yang ada di sana. Kekristenan yang ada di sana itu kalau saudara mau pasang flyer di Instagram, mau ditulis harus di bawahnya ditulis untuk kalangan sendiri. Lalu saya penasaran nih saudara, saya cari tahu sama teman-teman saya yang lain. Sebenarnya awal mula kekristenan di kota Malaysia atau di negara Malaysia itu bagaimana sih? Akhirnya saya diceritain saudara. Jadi ceritanya unik sekali. Ada satu kota namanya Sitiawan. Sitiawan itu berasal dari kata setia dan kawan. Jadi ceritanya nih zaman dulu waktu orang Kristen dipersekusi, waktu dinasti Qing gitu ya, udah zaman dulu banget deh. Akhirnya mereka cari negara-negara yang buat mereka aman. Makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa kayak saya keturunan Chinese, yang opa saya dari mami saya itu langsung datang dari Cina. Karena mereka mencari peluang-peluang, apalagi kehidupan orang Kristen yang dipersekusi gitu ya. Akhirnya orang Cina itu pada pergi. Akhirnya di antara kapal itu ada 2 referen atau evangelis yang Tuhan kirim untuk melayani gitu. Nah, akhirnya mereka sampai, singkat ceritanya mereka sampai di satu gereja namanya Pioneer Uniting Methodist Church. Pioneer Uniting Methodist Church. Itu adanya di Sitiawan, namanya Kampung Koh. Nah, terus habis itu dibangun gereja yang sangat bagus. Nah, uniknya saudara, di belakang di gereja itu ada sumur. Sumurnya itu terkenal sama air yang bersih dan jernih dan bisa diminum. Nah, orang-orang pagi-pagi kalau dia mau masak nasi, mau cuci-cuci piring, mau cari air bersih, tempat yang pertama mereka cari kemana? Ke gereja. Jadi bayangin saudara, pagi-pagi mereka akan bawa ember, terus mereka akan lewatin depan gereja, dan pendeta selalu ambil itu sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil. Akhirnya orang-orang itu bawa ember ke gereja, terus pendetanya udah di depan gereja. Diteriakin, Muse nih hao, cawan Muse, ambil air. Udah ambil air, mereka gak cuma pulang, duduk dulu sama si Muse. Muse itu bahasa Chinese-nya pendeta ya.
Duduk sama si Muse, ngobrol-ngobrol sama Muse. Akhirnya Muse pelan-pelan masukin iman Kristen. Satu keluarga diselamatkan. Ntar siangan lagi ada si bapak ini duduk-duduk dulu, ngopi-ngopi dulu. Akhirnya mereka ngobrol. Akhirnya kekristenan jadi sangat besar di negara Malaysia. Dimulai dari satu kampung namanya Kampung Koh di Sitiawan di Malaysia. Saya dengar cerita itu dari teman saya. Terus saya bilang begini sama teman saya. Ih, puji Tuhan banget ya, ceritanya luar biasa. Apa ceritanya luar biasa ya kekristenan mulai dari sumur. Tuhan pakai kesempatan untuk memberitakan Injil sampai kekristenan bisa menyebar di negara Malaysia. Tapi sedihnya teman saya ngomong begini sama saya. Iya sih, tapi sayangnya, dia bilang sadly, sayangnya yang menyedihkan, kekristenan itu di Kampung Koh di Sitiawan itu cuman ada di first generation atau generasi pertama. Setelah itu kekristenan mati. Gak ada lagi. Wah, saya dengar itu kesian sekali saudara. Kekristenan cuma ada dia bilang di generasi pertama. Setelah itu mati. Wah, saya dengar itu saya jadi berpikir keras. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan generasi saudara ke bawah-bawahnya? Makanya perlu banget melindungi kerohanian garis keturunan kita. Yosua ayat yang saudara baca. Di Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua dengan jelas dia bilang ini. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Jelas di antara semuanya jauh daripada Tuhan. Di antara semuanya tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan mau, tidak taat. Tapi Yosua bilang, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah mereka kepada Tuhan. Mereka melihat semua perbuatan baik Tuhan. Tapi sayangnya di Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan dengan jelas menyatakan seperti ini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Aduh, ternyata kehidupan Yosua itu cuma sampai pada generasi yang sekian doang. Karena firman Tuhan bilang setelah itu bangkit angkatan yang gak mengenal Tuhan. Bahkan ayat yang ke-12 bilang menyakiti hati Tuhan. Saya doa supaya kehidupan kekristenan om tante gak cuma sampai di kehidupan om sama tante. Kesetiaan ibadah sama Tuhan gak cuma stop sampai di angkatan om tante atau bahkan anak, tapi seluruh garis keturunan sampai keturunan ke-5, ke-6, ke-7 semuanya akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Tapi untuk ngelakuin itu gak mudah. Saya mau ajak saudara untuk buka lagi di kitab Efesus pasal yang ke-6. Ini juga ayat yang sering kita lihat ya, kitab Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Om, tante di sini siapa yang punya cucu? Cucu, anak ya. Siapa di sini yang pernah jadi anak deh? Semuanya, ya, semuanya pasti pernah jadi anak. Kita semua pernah jadi anak. Dulu semua pasti punya cerita tentang jadi anak. Ada yang nakal, ada yang baik, ada yang kelewat baik, ada yang kelewat nakal. Kalau di sekolah, saya kerja di sekolah ya. Kan kita sekolah kan anak muridnya banyak gitu ya. Biasa kita mengingat anak tuh cuma 2. Anak yang paling nakal sama anak paling pintar. Udah.
Kalau anak yang paling nakal kita udah hafal deh tuh, karena namanya sering disebut. Kalau anak yang paling pintar kita udah hafal, karena namanya sering disebut. Kita semua pernah jadi anak semuanya. Nah sekarang ini pasti tante sama om, apalagi opa sama oma, siapa yang suka komplain begini? Aduh anak lu nih, ngomong sama anak. Ini anak lu, alias cucu kita ya. Itu anak lu, main handphone melulu. Siapa suka komplain kayak begitu? Gak ada ya? Oh puji Tuhan, haleluya. Ya aman berarti di sini. Ada yang mungkin punya anak ini, aduh dek, koko, itu handphone diliatin terus, liatin mama sekali-sekali, jangan handphone doang. Ada yang komplain suka kayak gitu? Kenyataannya saudara, kenyataannya saat ini, kita ini memang lagi memasuki namanya generasi alfa. Yang lahir tahun 2010 ke atas. Di mana mereka semua sebenarnya bergantung sepenuhnya sama handphone ini. Generasi alfa ini yang lahir di tahun 2010 itu mereka nggak akan bisa lepas karena mereka lahir itu dengan ini. Jadi kalau mereka akhirnya cuma ngeliat handphone, ya memang kenyataannya mereka generasi alfa yang lahir di tahun 2010 yang lahir dengan handphone. Jadi kalau kita teriak-teriak, jangan handphone melulu, anak bingung, terus saya mesti ngapain? Saya pernah didatengin sama orang tua, dia bilang begini, aduh non, anak saya dia ngeliat TV melulu, handphone melulu. Terus saya bilang ini sama mamanya, ya udah deh tante alihin, jangan handphone terus, tante ajak main bola, tante ajak main sepeda, tante ajak dong yang lain. Terus dia bilang ini, hahaha, iya sih, pernah saya suruh dia lepasin handphone, terus dia main bola di rumah, TV kena. Jadi saya marah lagi, akhirnya saya bilang, yaudah deh lu duduk aja deh main handphone dah, lu jangan main bola dah, udah duduk aja main handphone. Karena orang tua juga jadi frustasi, bagaimana dong? Main handphone, nanti kalau nggak main handphone dia main bolak-balik lari, komplain lagi. Nanti lagi dia makan terus, komplain lagi. Lu makan terus, komplain. Jadi anak juga bingung, saya mesti ngapain dong? Mama ditanya kayak gitu bingung juga, iya ya mesti ngapain ya? Gak ada, dia udah main handphone aja. Akhirnya kita menyuruh mereka main handphone lagi. Kita dihadapin generasi seperti itu. Tapi yang anehnya dan bahayanya, ini handphone kita gak pernah tahu apa yang mereka lihat. Kita gak pernah tahu apa yang mereka cari di handphone ini. Di gadget ini kita gak pernah tahu. Di sini bisa jadi sumber pengetahuan anak kita tambah pintar, tapi di sini juga bisa jadi sumber kejahatan. Ini juga ada anak di kemarin baru ada anak jemaah saya cerita begini, anaknya aduh nggak ada tampang sama sekali deh, pokoknya kecil badannya. Tiba-tiba mamanya bilang ini anak diam-diam sebulan dapat 20 juta. Jualan itu loh, zaman sekarang tuh kan ada kayak hiasan masukin bunga, uang di dalam bunga, buket begitu tuh yang ada bunga atau snack-snack ditempel-tempelin dia bikin. Kayak begitu dia jual harganya murah, pokoknya sebulan bisa dapat 20 juta. Wah mamanya senang kalau dapat uang dari handphone begitu. Modalnya nggak banyak, handphone doang. Sampai akhirnya sekarang ini anak kelas 2 SMA. Kemarin offline, gak masalah. Kemarin online, sekarang offline. Akhirnya dia hire, dia ambil 4 karyawan, anak 2 SMA. Keuntungan sebulan 20 juta, mamanya bilang, wah itu sumber bagus. Tapi ada juga yang gak baik dari handphone ini. Kita gak pernah tahu. Nah itu yang si Efesus bilang. Paulus bilang, tipu muslihat iblis. Ini bisa jadi sumber malaikat, bisa juga jadi iblis. Tapi saya akan balik ke kitab Efesus ini. Saudara, Efesus pasal 6 ayat yang pertama itu ditulis oleh si Paulus. Paulus dalam kitab Efesus itu dari pasal yang pertama, dia mengulang kembali siapa kita di hadapan Tuhan. Pada saat itu Paulus lagi dalam penjara. Biasa saudara kalau kayak di penjara saya ngebayangin ya, dia tuh gak ada sumber zaman dulu buku susah. Paling dia nulis doang, Paulus cuma nulis surat. Tapi Paulus pasti dia di dalam penjara diam duduk, pasti dia merefleksikan. Dia merefleksikan pelayanan dia. Orang konseling apa, orang jemaat di sini apa yang dia hadapin, apa yang dia lihat. Malam-malam mungkin dia berpikir, aduh ini jemaat di Tegal Alur, jajanannya banyak, perlu diingetin nih cari jajanan yang sehat-sehat. Mungkin kayak begitu gitu ya. Jadi Paulus nggak pikir di Efesus masalahnya apa sih? Aduh masalahnya kayak gini. Nah akhirnya si Paulus sampai pada Efesus yang ke-6. Di Efesus pasal 6 mungkin Paulus memikir kali ya, oh iya si Cinci itu
curhat tentang anaknya yang kayak begini-begini. Oh ada suami, ada masalah dari suami bapak ini, ada masalah dari ibu ini. Sehingga Paulus menulis Efesus pasal yang pertama. Dibilang begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terus lanjut lagi, hai suami, hai istri. Pokoknya Efesus pertama itu ditulis sampai ayat yang ke-9, itu ditulis semuanya tentang kehidupan keluarga. Dikasih perintah sama Paulus, anak-anak, suami, dan istri. Nah balik di ayat yang ke-10, tiba-tiba Paulus bilang ini di ayat yang ke-10, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi di akhir dari Efesus pertama yang ngomong anak-anak, suami, istri, Paulus bilang ini hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena banyak tipu muslihat iblis di sekitar kita. Apa yang harus dilakukan? Paulus bilang harus, ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh senjata Allah. Jadi saya mau bilang gini, hai oma, om, tante, kita hidup udah gak bisa santai-santai lagi. Ngadepin anak-anak zaman sekarang, garis keturunan kita kalau mau punya garis keturunan kerohanian yang kuat, gak bisa santai-santai. Ngeliatin mereka lama-lama akhirnya sama kayak Kota Setiawan. Kekristenan cuma bertahan satu generasi dalam kehidupan mereka. Generasi berikutnya gak tahu mau sembah Allah siapa. Kita ini hidup di zaman yang gak boleh santai-santai untuk urusan keluarga kita. Jadi apa yang kita harus lakuin nih? Berlutut di hadapan Tuhan, berdoa untuk generasi bawah kita. Gak jangan cuma diem ngeliatin keluarga anak kita yang ini hancur, yang ini mulai hancur, yang ini keluarganya anak suami istri sering ribut. Terus habis itu ada yang akhirnya pakai jarang pulang, cari cara lain mereka. Aduh akhirnya mereka terkontaminasi, kita cuma ngeliat doang. Gak bisa, oma, opa kita gak boleh santai-santai lagi. Kita harus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Garis keturunan ke bawah kita. Semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Suatu saat mungkin kita ketemu sama anak kita nanti kalau kita udah ke surga. Kita ngeliat dari atas, wah cucu saya punya cucu. Datang ke gereja melayani, worship leader. Kita di atas ngeliatnya langsung terima kasih Tuhan. Betul gak? Kita dengar ke anak kita tiba-tiba di gereja main musik. Di sekolah minggu udah bisa kesaksian. Di pemuda udah bisa kesaksian. Wah itu rasanya gak bisa dibayar dengan apapun juga. Setuju gak? Kita ngelihat keluarga datang menyembah Tuhan di gereja sama-sama. Semuanya sibuk melayani Tuhan itu gak bisa dibayar dengan apapun juga. Oleh sebab itu om, tante, yang cici kokoh yang baru punya anak kecil, firman Tuhan bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita dalam peperangan yang besar. Kita dalam peperangan yang besar, yang gak bisa santai-santai lagi. Yang gak bisa kita cuma duduk diam. Yang gak bisa kita cuma sekedar marah-marah, gak bisa. Saya punya salah satu panggilan yang Tuhan kasih itu sebenarnya di dunia anak. Saya tuh dari umur masih kecil lah, mungkin umur 8 saya sudah tahu dan jelas panggilan saya itu untuk anak-anak. Jadi saya hidup menghidupi diri saya dalam dunia anak. Saya punya satu YouTube channel namanya Sahabat Pelayanan Sahabat Pelayanan Anak Indonesia. Saya punya YouTube channel, di situ saya mengajar atau memberikan training kepada guru sekolah minggu. Nggak banyak, cuma sekitar 3 menit sampai 5 menit aja. Nah lalu dari situ, dari YouTube channel saya, orang-orang dari gereja-gereja lain tuh tahu tentang SPY dan kenal dengan saya. Akhirnya suka mengundang saya. Nah kalau saya diundang, saya punya tuh flyer, topik apa yang kira-kira mau dipakai. Karena kadang-kadang kalau orang cuma mengundang, kakak saya mau undang buat seminar, boleh nggak? Saya bilang ini boleh. Temanya apa? Terus dia bingung, temanya apa ya? Lah dia bingung, saya juga lebih bingung. Saya pembicara lebih bingung dong, akhirnya saya suka kasih, nih saya punya tema-tema ini. Kakak pilih tema apa yang kira-kira masuk
dan dibutuhkan oleh pelayanan kakak. Nah, yang sering diminta oleh banyak orang, banyak gereja, banyak sekolah adalah gini, membangun kepribadian anak yang taat. Membangun kepribadian anak yang taat. Jadi saya mengambil kesimpulan gini, oh orang tua sekarang ini lagi frustasi. Kenapa? Karena anak-anaknya suka enggak taat. Setuju gak? Nah, yang manggut-manggut berarti lagi ngalamin. Padahal begini Oma, Tante, ketaatan itu bukan instan. Ketaatan itu perlu dibangun. Mau anak kita taat, ya bangun kepercayaannya sama kita. Kalau dia udah percaya sama kita mau suruh dia apapun, dia bisa taat sama kita. Ketaatan itu bukan yang ngebalikin tangan, kamu harus taat ya, bukan diancem. Taat ya, kalau nggak taat, mama nggak beliin es krim. Itu namanya ancaman. Tapi dibangun, kok tolong dong tutup pintu kok di depan kok. Mama mau masak dulu gini-gini. Nanti dia bisa bangun, dia pergi tutup pintu. Karena dia taat, karena dia percaya sama kita. Jadi ketaatan bukan diancem. Ketaatan itu harus dibangun. Saya dikasih kesempatan saudara, waktu tahun lalu, waktu zaman COVID-nya lagi lumayan tinggi. Tiba-tiba saya dihubungin sama teman saya, hamba Tuhan, dia bilang ini, Noni, ada orang minta pelayanan, referensi hamba Tuhan, Cici kasih nomor telepon kamu. Terus saya bilang ini, oh iya boleh Ci, gak apa-apa, biasa saudara ya. Kalau hamba Tuhan saling mereferensikan gereja ini ke hamba Tuhan yang lain, itu hal yang biasa. Tapi yang gak biasa dia bilang begini, tapi Noni ini di Wisma Atlet. Waduh, di Wisma Atlet mau gak? Langsung saya bilang begini sama teman saya, Cici, lu sering pelayanan ke Australia, lu pelayanan ke Kanada, lu gak pernah ajak gua Ci. Giliran Wisma Atlet, lu referensiin gua, kebangetan banget lu Ci. Saya bilang begitu. Terus habis itu dia ketawa, hahaha. Jadi gimana nih, mau gak? Terus saya bilang ini, lu udah kasih belum? Saya nanya gitu, lu udah kasih apa belum Ci? Terus saya bilang, udah, lu ya udahlah, mau gimana dia udah kasih ya. Habis dia kasih dia baru tanya saya, ya udahlah. Tapi saya doa saudara, aduh Tuhan jangan sampai saya diundang ke Wisma Atlet. Saudara mau ke Wisma Atlet? Pelayanan mau? Boro-boro saya aja kagak mau. Biar iman saya segede sebiji semangka juga saya kagak mau ke Wisma Atlet gitu kan. Terus akhirnya singkat ceritanya saya diundang. Nah sebelum dia kasih tanggal. Nah sebelum waktu dia bilang begini, mau nggak ke pelayanan tanggal segini Bu, bisa nggak Bu? Terus saya bilang begini, sebentar ya, saya cek dulu, saya cek jadwal saya. Saya bukannya ngecek jadwal, saya tanya dulu ke mama saya. Karena saya tinggal sama mami saya juga udah ada berumur. Dan saya yakin, kalau saudara pikir, punya anak satu, cewek, satu-satunya lagi, paling cantik lagi. Kira-kira saudara bakalan kasih nggak anak saudara pelayanan ke Wisma Atlet? Kagak bakalan, saya udah yakin, jamin 100% gak bakalan dikasih. Jadi saya bilang gini, nanti saya cek jadwal. Sebenarnya saya gak cek jadwal, saya konfirmasi ke mami. Dan saya yakin mami saya akan bilang gini, gak usah, jangan, mami udah tua. Yang bener aja lu pelayanan ke Wisma Atlet, kan begitu. Walaupun itu pelayanannya katanya bukan untuk pasien. Ini untuk dokter-dokter dan para suster. Ya mau apa dah, mau suster, mau dokter. Pokoknya selama ke Wisma Atlet gak bakalan mau, setuju gak? Saya juga gak bakalan mau, walaupun dokter sama suster juga aduh gak mau gitu kan. Terus akhirnya singkat ceritanya saya nanya ke mami, Mam, saya diundang ke sini ke Wisma Atlet, saya terima gak nih Mam? Terus mama saya jawab begini saudara, mama saya bilang, pergi non, mumpung ada kesempatan, pergi non. Waduh, saya udah jamin gak bakalan dikasih. Tapi mama saya bilang ini, itu kesempatan non, pelayanan di Wisma Atlet. Waduh Tuhan Yesus tolong, ke Wisma Atlet. Itu Wisma Atlet, tahu ya Wisma Atlet ya, tempat orang kumpulnya itu semua virus itu di situ semuanya gitu. Terus saya udah jamin pulang tuh saya, pulang gua mesti isoman, mestinya udah enggak deh gitu kan. Mama saya ngomong gitu. Akhirnya saya merenung dulu setengah hari, saya bilang Tuhan jalan enggak. Akhirnya saya ngambil kesimpulan, Tuhan harga ketaatan tuh sebenarnya mahal. Tapi Tuhan saya percaya sama Tuhan, masa sih Tuhan saya nggak dilindungi Tuhan. Singkat katanya saya iyakan. Saya bilang ini, oke Kak, siap, saya pergi. Pergilah saya ke sana. Saya pergi, saya sampai nih di depan Wisma Atlet. Wisma Atlet itu besar banget loh saudara. Towernya banyak banget. Saya bingung mau masuk kemana gitu kan. Saya masuk nih ke pintu gerbangnya, ketemulah TNI kan yang jaga di depan kan TNI itu ya. Terus TNI itu nanya, ibu mau kemana?
Saya bilang saya mau ibadah. TNI-nya ketawain saya. Ibu, kita aja ibadah di luar. Ibu ngapain ibadah di dalam? Terus saya di mobil saya mikir begini, bener juga tuh Bapak TNI ngomong ya. Ngapain gue datang kemari ya? Tapi saya bilang, enggak Pak, saya mesti, udah Pak, nanti saya hubungin orangnya dah. Saya hubungin perawatnya. Pak, saya udah di sini. Udah, saya dianterin, udah masuk nih ya. Saya datang lebih awal, terus saya ngeliat mereka latihan, semuanya dokter, perawat, semuanya ibadah. Terus habis itu lagu pertama, habis doa gitu ya, doa kayak tadi. Lagu worship pertamanya tahu nggak saudara apa? Dia nyanyi lagu ini. Hari ini ku rasa bahagia. Nah itu nggak masalah. Refnya dong saudara. Apa refnya? Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Awalnya nggak masalah buat saya. Giliran keduanya dia bilang begitu. Bergandengan, saya kaget. Ini gereja saya tuh buka lah. Pokoknya selama COVID kita Delta aja kita buka. Kecuali awal-awal 3 bulan. Kita tuh nggak pernah salaman loh. Sampai sana aja mereka bilang ini, shalom saudara, beri salam kanan kiri. Itu aja saya udah kaget. Waduh, salaman tuh saya ngeliat ke belakang semuanya pada salaman. Saya bingung, udahlah salaman aja lah. Dalam nama Yesus. Ini refnya begitu. Bergandengan tangan. Aduh Tuhan Yesus tolong. Dalam hati saya, aduh nih si Cici ini bener-bener nih ya. Kalau ngundang gak main-main. Saya ngeliat kanan kiri semua pada gandengan. Dokter sama suster gandengan. Masa saya gak gandengan? Ayo dalam nama Yesus sudah bergandengan tangan. Dalam kasih. Udah gitu ya. Udah saya bawa firman apa selesai. Puji Tuhan saya pergi gak bilang-bilang loh saudara. Saya cuma bilang yang tahu cuma mami saya. Saya nggak kebayang kalau saya bilang ke orang-orang, besokannya pasti saya dijauhin. Jadi saya pergi diem-diem aja, saya cuma kemana non? Karena kayak hari gini kan saya mesti laporan ke guru sekolah minggu, karena saya bagian sekolah minggu kan. Kemana non? Pelayanan. Kemana pelayanannya? Ke Sunter. Gereja apa? Aduh susah Ci sebutnya. Saya bilang begitu aja dah, soalnya saya yakin, saya bilang ke Wisma Atlet, bakalan jauhin saya. Akhirnya saya pergi, saya pulang selamat. Saya cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sama perawatnya, apa segala macam tentang COVID pada saat itu. Saya pulang 2 seminggu, saya tungguin sakit nggak ya saya? Demam nggak ya? Enggak aneh. Pilek nggak? Enggak, udah 2 minggu lewatin, sehat loh. Saya juga kagum sama Tuhan loh. Saya bilang ini ya ampun Tuhan, ini COVID loh. Ini dokter hadepin para pasien COVID, tapi saya sehat, puji Tuhan. Bukannya saya menantang Tuhan, tapi intinya saya mau sampaikan lagi nih. Ketaatan dibangun di atas kepercayaan. Kalau kita mau anak kita taat sama kita bangun. Itu sesuatu yang dibangun. Jadi bukan sesuatu yang diancam. Kalau lu nakal, gak masuk surga lu. Masuknya neraka lu. Neraka banyak orang, aduh akhirnya anak stres lu gara-gara neraka saudara. Saya juga konselor kan, saya konselor anak. Saya pernah ngalamin anak umur 15 tahun, akhirnya depresi gara-gara mamanya suka ngomong, masuk neraka lu, masuk neraka. Tapi dia bingung, mamanya gak ke gereja, mamanya ngomong kasar, tapi mamanya takutin anak tentang neraka. Jadi dia bingung, kok mama yang ngomong neraka, mama gak ke gereja? Jadi kita sering ancam, padahal ketaatan itu dibangun. Yang saya mau bilang ini waktu kita dibangun hidup kita atas kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan mau suruh kita apa, kita pasti taat, setuju gak? Karena kita sudah alami. Nah kalau kita mau anak kita juga taat sama kita, itu perlu dibangun di atas kepercayaan. Makanya firman Tuhan bilang gini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Oma, opa, gak bisa santai. Kita dalam peperangan yang besar. Dunia di luar sana serem. TikTok di oma opa kadang-kadang mungkin gak tahu, jangan-jangan anak kita tuh orang terkenal loh di TikTok, di Instagram. Oma opa gak pernah tahu, kita pikir anak kita anak biasa aja. Ternyata di TikTok dia punya follower ribuan, punya followers pengikut itu jutaan, kita gak pernah tahu. Tiba-tiba kita kedatangan atau dikasih duit sama mereka. Mani Pak, dari mana? Dari Instagram. Bingung kita apa itu Instagram. Terus kita bilang ya udah pinter-pinter ya, dapat duit ya. Tapi kita juga nggak tahu cara dia dapetin duit gimana. Jangan-jangan ada yang open BO zaman sekarang. Kita nggak pernah tahu. Makanya firman Tuhan bilang kita lagi dalam peperangan. Atau mungkin ada juga yang punya anak cewek atau cucu cewek. Punya temen, selalu dibawa itu temennya cewek, dibawa ke rumah. Sering.
nginep-nginep, kita nggak pernah tahu ternyata di Instagram dia jadi lesbi. Zaman sekarang banyak banget lagi. Makanya firman Tuhan bilang, kita lagi dalam peperangan, nggak bisa santai. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjatanya yang paling gampang kita lakuin adalah ini nih. Senjata kita bukan di sini, kekuatan kita bukan di sini, kekuatan kita bukan sama koneksi kita, sama mungkin kita punya saudara yang lebih kaya, mungkin kita punya saudara yang dianggap, didengar oleh orang lain. Enggak, kekuatan kita cuma di sini kok. Waktu kita berlutut di hadapan Tuhan, doain anak kita satu-satu, doain cucu kita satu-satu, melindungi garis keturunan, rohanian garis keturunan kita. Sehingga nanti waktu kita meninggal pun kita dipanggil Tuhan. Waktu kita nggak ada, kita di surga bisa lihat, wah cucu saya melayani Tuhan. Wah cucu saya punya cucu melayani Tuhan. Sampai bahkan seterusnya tidak ada dalam generasi kita yang tidak mengenal Tuhan. Sampai semua generasi kita bisa mengenal Tuhan. Saya panggil pemusik ke depan. Buat anak-anak muda, mungkin kalian berpikir bahwa firman Tuhan ini nggak relevan buat kalian. Tapi Cici Noni mau bilang gini, yang masih muda ya, kalau ada di sini yang belum menikah, belum yang punya anak. Kalau kita mau melindungi garis keturunan kita, itu bukannya nanti waktu kita punya anak, enggak. Tapi dari muda. Dari muda. Saya, kalau saudara pernah lihat mama saya ya, mama saya itu sebenarnya dari keluarga yang hampir semuanya hamba Tuhan. Jadi kalau kita saling reunian, ketemu, itu kita tahu ini pendeta, ini pendeta, ini pendeta, ini pendeta, ini pendeta. Jadi oma saya, jadi mamanya Ibu Hana, mamanya Ibu Hana itu cuman bersaudara, cuman berdua. Jadi hanya oma saya, mamanya Ibu Hana, sama satu lagi Ipo saya. Mereka berdua, cewek dua-duanya. Nah, kalau mama saya 3, mama saya keluarganya 3. Semua 3-tiganya jadi hamba Tuhan. Ipo saya punya anak ada 6, yang tidak hamba Tuhan paling cuma 1. Yang satu lagi meninggal. Jadi mereka lima-limanya hamba Tuhan. Jadi kalau ketemu, ya udah kumpulan hamba Tuhan. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol sama dari mungkin sinode GBI, oh ya si ini sepupu saya loh gitu. Dari golongan Gebis, oh iya si ini sepupu saya. Di Amerika juga ada. Nah dari cucunya Ipo saya itu juga hampir semua hamba-hamba Tuhan. Dari cucunya oma saya, tante saya kan gak married. Terus habis itu om saya anaknya 1 hamba Tuhan, mami saya anaknya hampir semua hamba Tuhan atau pelayanan lah tidak aja. Jadi kita keluarga hamba Tuhan. Kalau saya ceritain ini semua orang kan kagum. Wih hebat ya keluarganya hamba Tuhan, kok bisa sih semuanya bisa jadi pendeta. Wah, itu kita sering dengar itu. Tapi tahu nggak Om, Tante, ceritanya itu sebenarnya nggak semudah yang Om Tante pikirin. Anak muda ceritanya tuh nggak semudah yang kita pikirin. Itu harus dibangun dari sebelum menikah. Jadi ceritanya begini, saya punya tante kan nggak married ya. Tante saya udah almarhum. Tante saya cerita tentang omanya mereka. Jadi mama saya cerita tentang opa dan omanya dia gitu ya. Mama saya cerita begini, mama saya itu berasal dari keluarga yang gak kenal Tuhan. Jadi mama saya punya opa-oma itu adalah orang Chinese yang benar-benar Chinese, yang dari Cina dan dia orang kaya luar biasa. Di daerah Jati Baru atau Tanabang ya. Dia di situ, terus abis itu dia kaya, sering pergi kemana-kemana, bangun bisnisnya dan luar biasanya. Tapi akhirnya ketahuan bahwa istrinya itu banyak. Bukan banyak. Tahu banyaknya dari mana? Ternyata waktu dia meninggal, yang nangisin banyak. Kan zaman dulu gak ada handphone. Zaman dulu kan gak ada yang bilang, laki kemana? Nggak ada yang fotoin kayak Lambe Tura, dia pergi sama, nggak ada. Jadi kan atas dasar kepercayaan. Jadi akhirnya waktu dia meninggal, didengar datanglah dari Surabaya, datanglah dari daerah kota, datanglah dari Tanabang. Jadi ketahuan kalau istrinya banyak. Sampai tante saya cerita, saya cerita itu waktu berarti kakek buyut saya ya, kakek buyut saya meninggal, itu antriannya panjang banget. Dari Tanabang sampai daerah mana gitu, pokoknya daerah pasar banget untuk ngelayat
atau nganterin si cengkeh ini alias orang kaya ini gitu ya, kakek buyut saya ke kematiannya. Tapi istrinya banyak. Sampai hari ini berarti opa saya itu sama oma saya gitu ya. Jadi kan kayak tiri-tiri lah, kayak saudara tiri. Itu banyak. Jadi saya ingat waktu koko saya yang paling gede mau menikah, itu tante saya itu ajak saya, ayo non ke II ini. Ini II saya nggak pernah lihat. Acara keluarga dia nggak pernah muncul. Tuh dipanggil II, dipaksa dipanggil II. Saya bilang sama tante saya, ini II dari mana? Dari sini, dari ini. Udah. Non, si opa dari Belanda mau datang. Lah, opa dari Belanda dari mana itu? Pohon keluarganya kok nggak pernah ngobrol. Ada opa noni di Belanda, nggak pernah tiba-tiba datang. Kenalan, pergi makan, tapi saya nggak pernah tahu, nggak pernah penasaran. Sampai akhirnya tante saya dia cerita, noni itu punya AI di sini, punya AI di sini, ada saudara di dalam hati saya banyak banget. Saya kira keluarga kita cuma ini doang. Ternyata nggak banyak. Kenapa? Karena buyut saya ternyata banyak istrinya gitu. Sampai saking banyaknya ya, mungkin sampai lost track, sampai nggak tahu lagi ngitung. Beberapa bulan lalu saya di WA-in, sampai bukan WA, di Facebook sama satu cewek. Dia ngaku sebagai saudara saya. Terus diadopsi ke Australia. Saya kaget lagi, ini saudara mana lagi? Saya bingung beneran loh. Terus akhirnya saya ngobrol, akhirnya mami saya ceritain tentang oma saya, namanya Marut. Hamba Tuhan di Gebis Jati Baru, dan ipo saya yang jadi hamba Tuhan gembala sidang di Gebis Tawakmeri. Mami saya cerita begini, waktu oma saya dan ipo saya tahu bahwa papanya dia itu kawinnya banyak, istrinya banyak dan anaknya banyak. Satu malam dia berdua, setelah dia tahu gitu ya udah meninggal semuanya, dia berdua, dia belum menikah karena oma saya menikahnya udah cukup berumur gitu ya, umur 30-an. Mereka berdua masuk ke kamar, kakak, jadi cici sama adik, mereka masuk ke kamar berdua, mereka menangis di hadapan Tuhan, dan mereka mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan bahwa keluarga saya tidak boleh seperti papa dan mama saya. Mereka berdua menangis, kata mami saya, dan mengambil keputusan bahwa keluarga saya tidak boleh seperti papa dan mama saya. Dia mengambil keputusan yang sangat besar. Dia berdoa menangis di hadapan Tuhan. Itu dua kata yang buat saya kayak gini, ya ampun Tuhan, ini keputusan besar buat anak perempuan. Dua, mereka bertiga tapi ada yang meninggal satu waktu kecil. Jadi oma dan Marut sama ipo saya, mereka berdua bernangis dan mengambil keputusan bahwa keluarga saya tidak akan sama seperti atas. Tidak akan sama seperti papa saya. Dan akhirnya betul, Tuhan rubah. Mama saya jadi hamba Tuhan, om saya jadi hamba Tuhan, tante saya jadi hamba Tuhan. Dari ipo saya anaknya ada 6 yang jadi hamba Tuhan tuh hampir semuanya. Dan hari ini melayani Tuhan. Dari keturunan mereka at least ada 1 yang melayani Tuhan atau hamba Tuhan. Dengan hamba Tuhan tuh benar-benar hamba Tuhan, bukan pelayan ya, pendeta. Dari keturunan oma saya ada 1 seenggaknya dari keturunan mereka yang jadi pendeta. Wah, nggak mudah ternyata. Anak muda yang belum married bukannya nanti tunggu kita punya anak, enggak. Ambil keputusan waktu belum menikah bahwa keluarga saya harus melayani Tuhan. Bukan dengan mudah. Makanya firman Tuhan si Paulus bilang di tengah malam, dia merenungkan keluarga-keluarga yang ada di kota Efesus. Dan dia mengambil kesimpulan bahwa kita nggak bisa lagi main-main, bahwa kita nggak bisa lagi santai-santai hidup nyaman-nyaman, rebah-rebahan. Enggak. Makanya Paulus bilang, hai opa, oma, hai papa, hai mama, hai anak, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Lindungi kerohanian garis keturunan kita. One day, suatu saat nanti waktu mungkin kita nggak bisa lagi lompat-lompatan kayak Cici yang tadi, mungkin kita nggak bisa lagi sepenuhnya datang beribadah, tapi kita lihat anak kita jam 5 pagi udah siap-siap mandi, dengan sukacita dia pergi ke gereja, pulang juga sukacita.
Kita ngelihat cucu kita pagi-pagi nggak usah dibangunin. Dia bangun sendiri dan dia bilang, aku mau ke gereja, Ama. Aku mau ke gereja, Oma. Wah, kenapa? Karena dia punya hati yang mau beribadah kepada Tuhan. Lindungi kerohanian garis keturunan. Kita mau berdoa. Tuhan pulihkan, oh Bapa, pulihkan, kembalikan keluarga saya kepadamu. Kembalikan keluarga saya kepadamu. Ampunilah keluarga saya, ampunilah keluarga saya, dan pulihkan kembali keluarga saya Tuhan, dan pulihkan kembali keluarga saya. Tuhan pulihkan, Bapak pulihkan, kita doakan anak kita saat ini. Kembalikan anak saya kepadamu. Saat ini mungkin ada nama-nama atau mungkin ada orang-orang yang jadi pergumulan kita udah 10 tahun, 12 tahun, bahkan mungkin 20 tahun. Kita mungkin berdoa untuk pasangan kita mungkin berdoa buat anak kita yang lagi jauh daripada Tuhan. Efesus bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Hari ini kita akan naikkan pujian ini kembali. Kata-kata bangsa, coba jadi sebut dalam hati saudara, nama yang jadi pergumulan saudara. Mungkin Bapak pulihkan, kembalikan suami saya kepadamu. Atau mungkin istri saya kepadamu. Atau mungkin cucu saya kepadamu. Biar ini jadi doa kita sama-sama. Tuhan pulihkan, lindungi kerohanian garis keturunan kita. Kita mau lihat suatu saat keturunan kita semuanya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan.
nggak bisa santai-santai lagi. Kami nggak bisa cuma duduk rebahan. Kami nggak bisa cuma santai akan kehidupan ini. Ini saatnya kami mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kami mau melindungi kerohanian garis keturunan kami ya Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan pergumulan kami untuk cucu kami yang udah menjauh daripada Tuhan. Engkau yang tahu pergumulan kami untuk pasangan kami yang sudah mulai gak mau ke gereja dan mencari alasan yang lain. Engkau tahu pergumulan kami untuk anak kami. Mereka udah jauh daripada Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan. Tuhan, kami rindu sebelum mata kami tertutup sampai kami tuh sebelum Tuhan panggil kami mau lihat mereka semua hadir melayani Tuhan, bergereja. Bahkan kami mau lihat betapa mereka mencintai Tuhan. Tuhan, hari ini dengan iman kami ya Bapa, kami mau mulai saat ini apapun yang terjadi, kami dan seisi rumah kami akan menyembah kepada Tuhan. Tuhan, pakai kami Tuhan. Kami tahu gak mudah kami untuk kami menjadi teladan, tidak mudah. Tapi kami mau berjalan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu kami untuk kami bisa berdoa untuk mereka. Roh Kudus yang bantu kami untuk bisa menjadi oma yang baik, opa yang baik, paman yang baik, ii yang baik, angkel yang baik untuk keponakan kami, untuk generasi ke bawah kami Tuhan. Karena kami mau melindungi garis kerohanian keturunan kami. Buat kami yang belum menikah Tuhan, kami tahu Tuhan, kami bukan menjaga kerohanian mereka waktu kami punya anak. Tidak, kami mau dari sekarang mengambil keputusan untuk terus menyembah Tuhan. Menjadi teladan buat mereka, mungkin buat keponakan kami. Mungkin buat orang lain Tuhan yang melihat kami, anak-anak sekolah minggu kami yang melihat kami. Mereka biar melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan mereka bisa lihat, wow, Tuhan Yesus dahsyat. Dan mereka akan melihat semua perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Allah lakukan untuk kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan melindungi kerohanian garis keturunan kami. Bantu kami Tuhan, pulihkan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Cigres. Tuhan berkati semakin hari semakin berlimpah. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Persembahan akan dijalankan oleh Bapak Dede, Bapak Erwin Gunawan, Bapak Jeki, dan Saudara Richard. Kita naikkan pujian Kecaplah dan Lihat.
setiap kita semakin hari semakin berlimpah. Saya akan membacakan jadwal ibadah untuk minggu depan tanggal 25 September 2022. Untuk koordinator dan WL Bapak Hosea, singer Ibu Maria dan Bapak Erwin Gunawan, doa firman Ibu Lau Syuking, persembahan Ibu Moicun, Ibu Lipoan, Ibu Pauing dan Ibu Heni Ningsi, untuk multimedia Saudari Ineke, Sonmen Bapak Wira, dan Aser Ibu Eti Margareta. Dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Gembala. Baik, shalom. Puji Tuhan. Saudara, selain mendoakan anak kita, keturunan kita, supaya mereka setia beribadah, memelihara iman kepada Tuhan, adalah dengan memberi teladan kepada mereka. Ya. Pernah nggak anak kita lihat kita baca Alkitab, saudara? Pernah nggak anak kita lihat kita berdoa kepada Tuhan? Teladan itu penting. Ya, ketika anak-anak kita lihat orang tuanya baca Alkitab, berdoa secara rutin, itu akan tertanam di memori mereka, di hati mereka. Ya, teladan yang baik, saudara. Dan mereka akan ikuti. Saya kaget, saudara, anak saya, ya, selama pandemi kita ikut online ya di gereja sebelumnya. Satu hari, saya tahu dia tidur agak malam. Ketika saya tanya kenapa tidur agak malam, ya, ternyata dia dengar PA, saudara, pendalaman Alkitab, ya, di gereja kami sebelumnya. Jadi ternyata dia mulai rajin pakai Facebook, pakai earphone, dengar pendalaman Alkitab. Saudara, saya kaget juga, ya, nggak nyangka dia inisiatif sendiri, nggak disuruh, saudara. Ya, jadi teladan itu perlu, ya. Tentu kita harus berdoa untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita, supaya mereka setia kepada Tuhan. Tapi kita juga perlu memberikan teladan kepada mereka. Kalau anak-anak kita nggak pernah lihat kita baca Alkitab, nggak pernah lihat kita berdoa, lihat kita malas-malasan ibadah, saudara jangan harapkan mereka setia kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa, mari kita berikan teladan juga buat anak-anak kita. Terima kasih buat Bu Grace yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, sangat memberkati bagi kita semua. Baik, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah sekolah minggu, online setiap hari minggu jam 10, dan onsite tatap mukanya di setiap minggu kedua jam 10.30. Kemudian ibadah youth setiap hari Sabtu jam 18.30. Kita akan dukung dalam doa saudara-saudara kita yang mengalami sakit. Pertama buat saudara Asen, cucu dari Ibu Wipori yang masih sakit lever. Lalu untuk Bapak Aten, ya, suami dari Ibu Asyak yang minggu lalu mengalami kecelakaan. Lalu sekarang ada gejala Alzheimer pikun, ya. Lalu buat Bapak Joni dan Ibu Natalia, ya, yaitu anak dari Ibu Tanmelan yang sakit dan masih dirawat di rumah sakit, ya, masih, ya. Oke, kita akan doa bersama-sama. Kita percaya, saudara, Tuhan pasti campur tangan, kuasa Tuhan gak terbatas, dia sanggup melakukan apapun, dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di akhir ibadah kami pada pagi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan syukur dan pujian kepadamu, Tuhan. Engkau-lah yang baik dan setia, Tuhan, kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami, Tuhan, menjadi orang tua yang menjaga, Tuhan, kerohanian garis keturunan anak-anak dan cucu kami, Tuhan Yesus. Jadikan kami orang tua yang memberi teladan bagi anak-anak dan cucu kami, Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat, Tuhan, ada iman dalam hati kami, dalam hidup kami. Ada hubungan yang intim antara kami dengan Tuhan. Dan mereka boleh meneladani Tuhan Yesus. Mereka juga boleh semakin dekat kepadamu, Tuhan. Semakin mengenalmu dan semakin mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman yang kami boleh sama-sama dengar pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati Ibu Grace, Tuhan.
yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil. Kau jadikan beliau untuk selalu memuliakan nama-Mu Tuhan dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, kami juga berdoa Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang sedang sakit hari ini. Buat saudara Asan, buat Bapak Aten Tuhan. Buat Natalia dan Joni. Juga buat Ibu Lalan Tuhan Yesus. Engkau yang tahu keberadaan mereka masing-masing saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur Yesus, segala sakit penyakit menjadi sembuh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau melawat mereka satu demi satu. Di tempat mereka masing-masing Tuhan, Kau berbicara, Kau bekerja, Kau menjamah sakit penyakit mereka dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik dan setia Tuhan kepada kami. Kami berkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, semua jajaran menteri Tuhan, pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Kau memberkati mereka satu demi satu Tuhan Yesus. Berikan hati yang takut akan Kau kepada setiap mereka. Berikan hikmat hati yang bijaksana. Mereka mengambil keputusan Tuhan semata-mata demi kesejahteraan seluruh rakyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan syukur, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Lidah kami terlalu pendek untuk mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik dan hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan saudara. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan penebusan dari Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan akan datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin. El Shaddai.